kali ini saya tidak sendirian karena saya kedatangan tamu yang terhormat nih dari Daihatsu. Selamat pagi Bapak Rudi Kurniawan sebagai Kepala Bengkel Daihatsu ya. Kemudian ada Bapak Mukhtar Hadi SPD sebagai Ketua Jurusan dari jurusan TKR di SMK Muhammadiyah Bandungan ini. Nah, kali ini bahasan kita itu adalah mengenai K3 5S dan turn up. Nah, sebelum kita menuju ke situ, pasti penasaran kan ceritanya seperti apa. Sebelumnya saya mau menyapa Pak Mukhtar Hadi dulu. Bagaimana kabarnya Pak Mukhtar hari ini? Bagus. Alhamdulillah bagus. Saya mau ada sedikit pertanyaan ini buat Pak Mukhtar. Oh iya. Kira-kira TKR itu apa sih? Masyarakat kan belum mengenal apa itu TKR. Mungkin bisa dijelaskan di sini. Siap. Ya. Untuk jurusan TKR itu adalah teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan berarti kita di sini belajar tentang kendaraan ringan. Kendaraan ringan itu contohnya ya mobil konvensional yang ada di sekitar kita itu. Jadi kita di sini belajar untuk memperbaiki, merawat dan sebagainya di jurusan TKR. Jadi kita fokusnya adalah di kendaraan ringan. Di kendaraan ringan. Kira-kira ada kelebihan apa di TKR? Kenapa siswa harus diarahkan untuk memilih jurusan TKR, terutama di SMK Muhammadiyah Bandungan ini? TKR, kenapa harus memilih TKR? Karena di jurusan TKR itu kan nanti peluang usaha atau peluang untuk kerjanya itu kan banyak sekali. Tidak harus kita bekerja di industri, tapi kita bisa nanti berwira swasta. Kenapa peluangnya banyak? Semakin tahun semakin banyak kendaraan yang ada di sekitar kita. Jadi disitulah peluang kita. Semakin banyak mobil berarti itu semakin banyak peluang. Berarti sudah ada kerjasama sebelumnya. Kan biasanya kalau suatu jurusan di sekolah itu kan SMK itu kan brandnya itu kan lulus siap kerja. Nah, kira-kira di jurusan TKR ini sudah siap tidak dengan kerjasama dengan industri-industri besar di Indonesia begitu? Ya. Di jurusan TKR banyak sekali kita sudah kerjasama ya. Untuk yang pembelajaran sendiri kita sudah bekerjasama dengan program Pintar Bersama Daihatsu PBD. Sehingga kita menggait rekanan langsung dari Dudi yang di sini yang kita undang adalah dari Daihatsu Magelang. Nah, itu sehingga untuk kerjasamanya akan lebih mudah. Nah, terus untuk perusahaan-perusahaan yang lain di jurusan TKR itu banyak sekali yang kesempatan yang Dudi yang bisa kita masuki dari lulusan kita. Contohnya di Astra Toyota atau Astra Daihatsu dan sebagainya di Jakarta sana banyak sekali perusahaan besar. Banyak sekali, jadi cemerlang sekali ya Pak Sama jurusan TKR. Nah, tadi kan sudah mengenai jurusan TKR dari Pak Mukhtar Hadi. Nah, kebetulan ini ada dari Daihatsu yang sesuai dengan tema kita kali ini tadi ya, K3, 5S dan turn up. Nah, untuk Bapak Rudi Kurniawan. Selamat pagi Bapak Rudi. Ini pertanyaannya sederhana saja. Apa sih pentingnya siswa harus memahami mengenai K3, 5S dan turn up? Tapi sebelum itu mungkin Pak Rudi bisa memperkenalkan dulu kepada masyarakat tentang Daihatsu itu seperti apa dan kenapa kerjasamanya harus dengan SMK. Apapun itu mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Silahkan Pak Rudi. Oke, selamat pagi. Pagi. Pak Mukhtar. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan. Saya selaku Workshop Head di PT Armada International Motor, khususnya di cabang Daihatsu yang bertempat di Jalan Raya Soekarno Hatta, Magelang, di Jawa Tengah ya. Jadi pentingnya sebelum masuk ke 5S, terus K3, 5S sama turn up. Pentingnya SMK dengan industri itu sekarang lagi dicanangkan dari Departemen Pendidikan ya. Jadi industri sama SMK itu harus sinkronisasi. Jadi
sangat penting dari pihak sekolah itu gandeng dengan industri. Bahkan sekarang kalau nggak salah IDUKA ya, untuk programnya IDUKA itu bukan hanya kerjasama, tapi dari dinas pendidikan sekarang dianjurkan untuk menikah atau hubungan lebih erat lagi, gitu. Terus lanjut ke pentingnya tadi, kenapa siswa harus memahami K3, 5S dan K3? ya, untuk K3 sendiri itu kan keselamatan kerja. Ya. Jadi pentingnya keselamatan kerja itu di dunia industri dan sekolahan, karena banyak sekali siswa yang notabene karena pembelajaran ya, antara praktek sama alat itu lebih banyak siswanya. Jadi kenapa dicanangkan K3? Jadi harus mencanangkan K3. K3 itu keselamatan kerja. Berarti di sini siswa itu diberikan materi sebelum diterjunkan ke perusahaan industri. Ya. Oh ya, gitu. Sudah berapa tahun ini kerjasamanya atau baru? Untuk pintar bersama Daihatsu kita sudah 2 tahunan, tapi untuk dari Daihatsu Magelang kita juga sudah sekitar 2 tahun. Tapi untuk kerjasama dalam proses pembelajaran baru mau dimulai ini. Oh ya, sedikit kesan-kesan setelah tadi acara workshop tadi, kira-kira kesan-kesannya untuk siswa-siswa di sini seperti apa Pak Rudi? Jadi pembelajaran ini sangat penting ya. Sebelumnya saya kembali ke 5S tadi ya. Oh, 5S sama ya, boleh ya. Kebetulan baru K3. Oh iya. Sendiri kan Seiton, Seiketsu dan Shisuke. Itu semua mengacu pada ada kebersihan, ada keterampilan. Di situ wajib diterapkan di sekolah dan di industri. Terus kenapa tune-up sendiri itu mengembalikan kondisi perform mesin semaksimal mungkin ya. Kenapa mobil itu harus di tune-up? Itu karena kondisi mesin sendiri ada kuartal atau ada jangka waktu. Jadi setiap 10.000 itu wajib dilakukan tune-up. Tune-up sendiri meliputi membongkar busi, filter udara, filter bensin, cek level oli, cek air radiator, dan lain sebagainya. Jadi antusias Bapak siswa-siswa di sini? Alhamdulillah tadi selama 1 jam lebih ya. 1 jam lebih komunikasi 2 arahnya sudah berjalan dengan baik. Ke depan mudah-mudahan tidak berhenti di sini aja, karena masih banyak materi-materi yang harus dipahami di sekolah. Iya, baik. Oke, podcast Sobat Putu, ternyata nggak usah khawatir untuk adik-adik SMP yang sekarang baru duduk di bangku kelas 3, yang masih bingung mencari sekolah, saya mau nanti sekolahnya di mana, pilih saja SMK. Seperti jargonnya SMK bisa ya Pak ya. SMK bisa. Salah satunya di SMK Muhammadiyah Bandungan ini ada jurusan TKR, ada 3 jurusan sebenarnya, farmasi, TKJ dan TKR. Nah, untuk TKR kali ini tidak perlu khawatir, karena di jurusan ini sudah bekerja sama dengan industri besar, industri yang semua orang sudah mengenal ya Pak ya. Ya, jadi seperti itu. Baik, para pendengar podcast Sobat Mutu semuanya, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode-episode selanjutnya hanya di podcast Sobat Mutu. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan salam dan kritik bisa, kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Nika Mutiara Dewi, saya kini bersama Pak Rudi Kurniawan dan Pak Mutra. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.